Pembalasan istri dikhianati. Bab 42. Ma. Kenapa Mama meninggalkanku secepat ini, Ma? Aku banyak salah pada Mama. Ishak Fajar menyesal di atas makam Bu Fatma setelah pelayat pulang. Hanya Alvan, Bagas, Meli, Anita dan Pak Heru yang masih berdiri melihat Fajar menangis. Mereka semua merasa kehilangan sosok Bu Fatma. Meskipun selalu menyebalkan, tapi kejadian ini sangat menyayat hati mereka. Bu Fatma memiliki peran yang sangat berarti dalam kehidupan mereka. Yang bernyawa pasti akan mati, kita hanya menunggu giliran saja. Ikhlas Kanjar, biar Mama tenang di sana, kita doakan saja beliau, ucap Meli sambil mengusap lengan mantan adik iparnya ini. Meli pun ikut tak percaya saat mendapatkan berita ini, tapi inilah adanya, Bu Fatma sudah meninggalkan mereka semua selamanya. Aku tak bisa tenang Tante sebelum si penabrak Mama tertangkap. Akan aku usut kasus ini sampai tuntas. Pasti ini unsur kesengajaan. Mana mungkin di jalanan sepi dia bisa menabrak Mama dan April kalau bukan direncanakannya, ujar Fajar geram. Nanti kita cari tahu, Jar. Semoga ada orang yang melihatnya agar kita bisa mendapatkan petunjuk, ucap Alvan. Alvan bukan tak berduka, saat ini dia yang sangat terpukul. Bu Fatma meninggal sedangkan April sampai saat ini belum bisa dilihat karena masih trauma. Alvan sendiri belum tahu kabar kandungan istrinya bagaimana. Maafkan Mama kalian. Maafkan keegoisannya selama ini, gas. Maafkan mbakmu yang sering membuatmu emosi, ucap Pak Heru pelan. Kami sudah memaafkannya, Mas. Mbak Fatma memang sering ketus tapi aku yakin hatinya baik, jawab Bagas dan diangguki Meli. Aku tak menyangka secepat ini Mama pergi meninggalkan kita semua, tapi kita tak bisa menentang takdir, Pak. Kita semua juga akan mengarah ke sana, semoga Mama husnul khotimah ya Pak, ujar Meli dan diaminkan semuanya. Belum selesai masalah Alvan, dia harus kembali ke rumah sakit untuk menunggu istrinya, sedangkan anak-anaknya dijaga oleh Pak Heru di rumah. Dok, apa pasien sudah boleh dijenguk? Tanya Alvan. Boleh. Tapi jangan diajak bicara yang aneh-aneh dulu ya Pak, mengingat kondisi Bu April masih lemah, takutnya berpengaruh terhadap kandungannya, ingat dokter, dan diangguki patuh oleh Alvan. Alvan membuka pintu ruangan dan melihat April yang sedang terbaring dengan mata terpejam, dia sedang istirahat. Alvan mengusap lembut kepala perempuan cantik ini lalu mengecupnya sekilas dan mengusap perut April yang masih membuncit. Alvan sedikit lega karena anak mereka masih bertahan di rahim April. Sayang, maafkan aku yang tak bisa menjaga kamu dengan baik. Aku benar-benar takut sayang jika terjadi apa-apa denganmu, bisik Alvan lembut. April merasakan usapan lembut di perutnya membuat dia membuka matanya pelan. Mas. Panggil April pelan lalu menangis. Sayang. Sayang, jangan menangis. Ujar Alvan. Mas. Mama, Mas, Mama. Aku takut Mama kenapa-kenapa, Mas. Perempuan itu menabrak Mama, isak April. Perempuan. Perempuan siapa sayang? Tanya Alvan penasaran. Dia menabrak Mama lalu pergi, Mas. Dia membiarkan Mama tergeletak di aspal. Aku takut, ujar April menangis ketakutan. Dia begitu syok dengan kejadian itu. Alvan memeluk April dan mengusap pelan lengan istrinya ini untuk memenangkan April. Alvan belum bisa bertanya banyak meskipun dia penasaran, tapi dia harus memikirkan kondisi April saat ini. Semua baik-baik saja sayang, ujar Alvan. Seminggu sudah berlalu, April sudah semakin tenang saat ini, tapi dia belum tahu kalau sang mertua sudah meninggal.
yang April tahu mertuanya dirawat di kamar sebelah. Anak-anaknya pun tidak ada yang datang menjenguk dengan alasan anak kecil tidak boleh ke rumah sakit, padahal Alvan takut Satria dan Vino memberitahu pada April kalau oma mereka meninggal. Sayang, kita sudah bisa pulang hari ini, tapi kamu harus istirahat total di rumah, jangan mengerjakan apapun dulu ya. Ingat, anak kita butuh ketenangan. Kamu tidak mau terjadi apa-apa kan, jadi tolong bantu aku menjaganya sayang. Ingat, Alvan sambil mengusap perut April lembut. Alvan merasakan beberapa kali tendangan dari perut April membuatnya bahagia. Meskipun kehilangan mamanya, Alvan tetap bersyukur karena istri dan anaknya selamat. Tapi Mas, aku mau lihat mama dulu. Beberapa hari ini aku sulit tidur Mas karena merasa mendengar suara mama, pinta April memohon. Ya, nanti kita akan lihat mama sama-sama ya. Untuk sekarang kamu nurut dulu sama aku, kita pulang dan istirahat, ucap Alvan tersenyum kecil menggosok kepala April lembut. Alvan menuntun istrinya ini ke kursi roda. April benar-benar harus menjaga kandungannya saat ini. Bunda, pekik Satria dan Vino, dua bocah yang sudah merindukan sosok ibu beberapa minggu ini. Sayang, bundanya jangan diganggu dulu ya, kasihan kan bunda harus istirahat, ujar Alvan memperingati sang anak. Alvan mengambil kursi roda mamanya dulu untuk membawa April masuk. Tapi kami kangen bunda pak, sahut Satria dan diangguki Vino setuju. Iya, papa tahu, tapi bunda saat ini masih sakit nak. Setelah bunda sembuh kita semua bisa main dengan bunda lagi. Kalian mau bunda sembuhkan? Tanya Alvan. Lagi-lagi dua bocah ini menganggukkan kepalanya. Sini main sama opa dulu, ajak Pak Heru mendekat menghampiri dua cucunya ini. Papa, bagaimana keadaan mama? Tanya April. Pak Heru mencoba tersenyum kecil menanggapi pertanyaan menantunya ini. Alhamdulillah baik, kamu istirahat dulu ya, pulihkan kondisimu dulu. Iya Pak, aku pamit, bawa April ke dalam kamar, ucap Alvan mendorong kursi roda masuk ke dalam kamarnya. April sedikit bingung kenapa kursi roda sang mertua dia yang pakai. Apa mama tak membutuhkannya lagi? Apa sang mertua sudah sembuh? Banyak pertanyaan di kepala April, tapi saat ini dia belum bisa mengutarakannya. Sayang, aku jadi kepikiran pada almarhumah Mama Fatma. Aku belum sempat meminta maaf pada beliau, tapi beliau sudah duluan pergi, ujar Meli pada Bagas saat mereka duduk di ruang keluarga. Kita tidak bisa menentang takdir sayang, lagi pula kamu tidak punya salah kan pada Mbak Fatma. Kenapa harus minta maaf? Banyak sayang, dulu aku sering kesal pada beliau, bahkan beberapa kali aku sering mengupat tentang dirinya, jawab Meli jujur. Sayang, siapapun di posisi kamu saat itu pasti akan mengupat. Kamu termasuk perempuan baik yang hanya mengupat, coba kalau perempuan lain sudah pasti menghajar sang mertua yang meminta anaknya menikah lagi, ujar Bagas terkekeh kecil. Tapi tetap saja itu dosa sayang, aku pernah ketus dan marah padanya. Sudahlah, jangan diingat lagi. Yang jelas saat ini kita doakan saja beliau agar mendapatkan tempat terbaik di alam sana. Amin. Sahut Meli menganggukkan kepalanya setuju. Polisi terus melacak pelaku penabrakan Bu Fatma, karena selain April ada yang mengetahui plat nomor kendaraan Anggi saat itu. Mas, tadi polisi menghubungiku, ujar Fajar pada Alvan yang tengah duduk sambil memainkan ponselnya. Pelan-pelan Jar, nanti April dengar. Dia belum tahu kalau mama meninggal, ucap Alvan pelan. Jadi bagaimana perkembangannya Jar? Tanya Alvan lagi.
Polisi sudah mengantongi identitas pelaku Mas, dan kini dalam pengejaran karena pelaku sudah melarikan diri ke luar negeri, lapor Fajar. Setelah insiden penabrak Mama Anggi segera menerbangkan anaknya ke luar negeri, Anggi selalu ketakutan di Indonesia, dia takut sewaktu-waktu polisi bisa menangkapnya. Jar, jangan biarkan kasus ini selesai begitu saja, usut sampai si penabrak di penjara Jar, berapapun biaya akan Mas keluarkan, asal kita puas dan Mama tenang, geram Alvan, dia tak bisa memaafkan orang yang begitu saja menabrak Mama dan istrinya. Iya Mas, aku akan berusaha sekuat tenaga agar semuanya cepat selesai, agar Mama bisa tenang, sahut Fajar yang juga ikut geram dengan kejadian ini. Fajar dan Alvan yakin kalau kasus tabrak lari yang dialami Mama mereka ini adalah unsur kesengajaan. Mas, aku benar-benar ingin melihat Mama, aku ingin merawatnya Mas, aku sudah berjanji pada Mama untuk menjadi menantu yang baik, pinta April, dia merasa bersalah pada sang mertua. April ingin meminta maaf karena dia tak bisa membantu Bu Fatma saat itu. Alvan menghela nafas panjang, mungkin sudah waktunya April tahu apa yang sebenarnya terjadi, lagi pula Alvan tak akan bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi, cepat atau lambat April juga akan tahu. Sayang, maafkan aku. Ujar Alvan menatap April sambil menggenggam tangannya erat. Kenapa Mas? Mama tidak kenapa-kenapa kan? Tanya April serius. Mama sudah meninggalkan kita semua sayang, Mama sudah tiada, jawab Alvan lemah, dia pun sampai saat ini belum mendapatkan kabar tentang si penabrak mamanya, ini yang membuat Alvan juga ikut merasa bersalah. Mas, kamu bercanda kan Mas? Aku masih dengar suara Mama Mas saat kita di rumah sakit, ujar April tak percaya. Tidak sayang, Mama sudah meninggal, itu hanya halusinasimu saja, jelas Alvan lagi. Mas, kamu bercanda kan Mas, pekik April sambil menangis dia melihat jelas si penabrak sang mertua saat itu. Perempuan itu Mas, perempuan itu yang sudah menabrak Mama Mas, tangkap dia Mas, isak April. Kamu tahu sayang siapa penabrak Mama? Tanya Alvan dan diangguki April. Perempuan yang dibawa Mama saat di kantormu Mas, aku bisa melihat jelas saat itu. Anggi. Aku tidak tahu namanya. Aku melihat jelas dia tersenyum setelah menabrak Mama lalu pergi, isak April lagi membuat Alvan mengepalkan tangannya. Alvan berusaha menenangkan April yang terus menangis. Maafkan aku tak bisa menjaga Mama, kenapa Tuhan selalu mengambil orang-orang yang aku sayang, ini salahku Ma. Ini semua salahku. Isak April di atas makam sang mertua. Setelah April sedikit tenang Pak Heru mengusulkan agar membawa April ke makam Bu Fatma, dia pun ikut menemani. April, semua yang bernyawa pasti mati nak, jangan menyalahkan dirimu, jika dicari siapa yang salah, papalah yang paling bersalah sudah mengizinkan kalian untuk pergi, tapi mau bagaimana lagi nak ini semua sudah takdir. Tuhan sudah memberikan jalannya, ucap Pak Heru berusaha menenangkan April yang selalu menyalahkan dirinya atas kejadian ini. Benar kata Papa sayang, saat ini kita harus fokus pada si penabrak Mama, Anggi harus secepatnya ditangkap, ujar Alvan. Alvan pun sudah memberikan informasi pada Fajar, sore ini mereka akan mendatangi rumah Anggi. Setelah puas April berkeluh kesah dan meminta maaf di atas makan sang mertua Alvan membawa istrinya ini pulang, Fajar sudah menunggunya di rumah mereka akan mendatangi kediaman Anggi segera. Saat Bu Wati membukakan pintu rumah,
Dia terkejut melihat Alvan, Fajar dan beberapa orang polisi tapi dia berusaha setenang mungkin agar mereka tak curiga. Anda kami tahan, dan harus ikut kami ke kantor polisi, ucap salah satu polisi menarik tangan Bu Wati. Apa-apaan ini Pak, salah saya apa? Tanya Bu Wati berontak. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan anakmu yang sudah melenyapkan nyawa mama saya, geram Fajar. Saya tidak mengerti apa yang kalian ucapan, lepaskan saya Pak, elak Bu Wati sambil berontak. Anda bisa jelaskan di kantor, sahut sang polisi lagi. Pak, saya tidak tahu apa-apa Pak, tolong lepaskan saya. Jangan seenaknya saja menuduh kalian bisa saya tuntut, pekik Bu Wati ketakutan. Tuntut saja, kamu dan anakmu akan membusuk di penjara, jawab Fajar semakin geram melihat Bu Wati yang bukannya mengakui kesalahan anaknya tapi malah ingin menuntut. Mereka terus menyeret Bu Wati untuk diperiksa ke kantor polisi, dan Bu Wati lah yang harus memancing Anggi untuk kembali lagi ke Indonesia. Alvan sedikit tenang setidaknya sudah ada titik temu untuk kasus mamanya ini.